Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Mensak yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan zikir. Alhamdulillah tadi kita telah mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana berzikir, kemudian apa makna daripada zikir, dan insya Allah jawaban-jawaban ini akan semakin melengkapi tema bahasan kita. Ada sebuah pertanyaan dari Bunda yang telah disampaikan tadi, saya ulangi lagi untuk Kiai Fahmi. Saya mengalami banyak ujian tetapi kita diperintahkan untuk berzikir. Malah ketika kita berzikir ingat masalahnya, bukan ingat semakin dekat dengan Allah. Jadi ada nggak zikir-zikir yang ampuh untuk bisa mengingat Allah nih, Yai? Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, itulah bedanya kita dengan Rasul. Kalau Rasul itu dikit-dikit zikir. Kalau kita zikirnya sedikit. Ya. Kalau Rasul senantiasa ingat kepada Allah ketika dalam situasi dan dalam setiap kondisi selalu ingat kepada Allah. Yadhkurullah fi kulli ahyanihi, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dalam setiap kondisi dia duduk, dia berdiri, dia berbaring, dia tidur, dia berjalan, dia berperang. Itu semua selalu dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dapat masalah, Nabi itu digambarkan oleh istrinya, kana Nabi SAW idha hazabahu amrun fazi'a ila salah. Kalau beliau sedang diliputi sebuah masalah, dibuat gundah, gelisah, sedih oleh sebuah masalah, maka beliau langsung pergi menuju sholat, menghadap Allah, curhat sama Allah. Jadi bukan berarti kita melupakan masalah, tapi justru dengan kita sholat itu kita tumpahkan semua masalah kita, curhat kepada Allah. Boleh. Ya, itu apakah dengan sholat hajat, ya, sholat minta pertolongan Allah, minta segala kebutuhan kita, keperluan kita ditunaikan, dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Jadi yang penting kita niatkan ini sholat mutlak, ya, niat kita sholat sunnah mutlak untuk apa? Untuk menunaikan hajat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kita ingat semua masalah kita, bukan berarti kita hanyut. Enggak ingat Allah ketika sholat. Sebutin atu-atu masalah kita ketika kita sujud. Ya, itu satu. Yang kedua, doa apa yang mujarab? Tadi kan ditanya begitu. Kalau kita ada masalah, supaya menghilangkan masalah, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu masalahnya berat, masalahnya besar. Dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan kaumnya yang memerlukan hidayah. Karena enggak mau menerima hidayah, Nabi Yunus kesel, Nabi Yunus jengkel sampai beliau meninggalkan, naik ke atas kapal, diundi namanya, karena barang muatannya terlalu berat, namanya 3 kali keluar di situ. Harus diturunkan. Maka Nabi Yunus dengan perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan, dikeluarkan dari kapal itu, dan dia mesti nyebur ke laut dan langsung ditangkap oleh ikan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa doanya Nabi Yunus? Selama dia berada di dalam perut ikan itu, di dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan lautan, di dasar lautan, tidak ada tempat dia untuk mengadu, tidak ada tempat dia untuk nelpon, untuk video call, enggak ada. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Engkaulah yang bisa menyelamatkan aku. Baik. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Dan ada pengakuan inni kuntu minaz zalimin. Kenapa? Karena banyak masalah kita itu terjadi dengan izin Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa dan maksiat kita. Maka kita harus ngaku dulu di hadapan Allah, inni kuntu minaz zalimin, sungguhnya aku ya Allah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka Allah berikan jalan keluar. Fala bitha laula, ya, kalau bukan dia bertasbih kepada Allah, maka dia pasti Yunus itu masih berada di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Baik, terima kasih. Yai Fahmi mungkin
mau beristirahat sebentar, silakan. Nah ini ada sedikit tambahan, Ustazah Nida mungkin bisa semakin mempertegas bahwa seperti yang dikatakan tadi, zikir akan selalu mengingat Allah. Tetapi kadangkala muncullah kita berburuk sangka kepada Allah. Ini saya sudah berdoa, zikir kok nggak ada jalan keluar. Nah ini resepnya bagaimana agar kita akan tetap stay bahwa kita pasti Allah akan mengabulkan, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Menambahkan dari yang tadi Pak Kiai sudah sampaikan. Pertama, Ibu, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah. Jadi yang paling penting tadi adalah pertama dalam kondisi kita sulit, ada masalah, ada ujian, berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menjawab segala doa-doa kita. Karena janji Allah itu gak akan pernah ingkar. Tidak seperti halnya manusia. Manusia bisa mengatakan sekarang iya, besok enggak. Tapi Allah enggak ada. Allah, apa yang Allah janjikan maka pasti akan Allah tunaikan. Jadi pertama yakinlah dalam berdoa bahwa doa kita itu insya Allah akan diijabah. Adapun kapan waktunya kita serahkan kepada Allah. Allah yang paling tahu apakah ketika berdoa langsung diijabah. Kalau itu bagus menurut Allah, seperti itu hasilnya. Atau ternyata menurut Allah nanti akan ada waktu yang lebih tepat untuk mengijabah doa kita dan menyelesaikan segala permasalahan kita. Jadi kita yakini bahwa semua insya Allah akan diijabah oleh Allah. Kembali lagi tadi dengan pernyataan Mas Agung bahwa husnuzon itu juga harus kita sertai. Bahwa jangan kita berdoa tapi dengan keraguan. Kayaknya gak bakal nih Allah kabulin. Ya kalau kitanya udah suuzon sama Allah, ya bisa jadi apa yang kita pikirkan adalah itu yang terlaksana. Karena ana indozon di abdibi dalam hadis qudsi. Allah mengatakan aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku husnuzon, aku kasih yang baik-baik. Tapi kalau hambaku udah suuzon, maka yang aku kasih yang buruk-buruk gitu. Nah kemudian ketika satu waktu terjadi tidak sesuai dengan maunya kita. Misalnya kita berdoanya A, ternyata Allah mengabulkannya B. Nah kita yakini lagi karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Perkara yang menurut kita jelek bisa jadi itu yang bagus menurut Allah. Sebaliknya perkara yang menurut kita bagus ternyata enggak dikasih sama Allah karena menurut Allah perkara itu adalah jelek bagi kita. Jadi kembali lagi kita serahkan semua urusan kepada Allah karena Allah lah yang paling tahu apa yang paling baik menurut Allah buat kita. Bahkan ada kalimat kita tidak dikabulkan di dunia, di akhirat nanti akan kita dapatkan itu. Wah, luar biasa, dibutuhkan ekstra sabar di sini Ustazah ya. Ya, ista'inu bis-sabri was-shalah. Terima kasih Ustazah. Silakan Amel, pertanyaan selanjutnya. Baik, Masya Allah, itulah tadi sudah kita dengarkan jawaban dari guru-guru kita. Sekarang sudah ada penanya lagi, silakan Bapak dengan siapa? Saya Pak Sahrul Munir. Baik, pertanyaannya apa Bapak? Pertanyaan saya sederhana saja, apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Biasanya seorang ibu itu berzikir hanya karena sebal sama anak-anaknya. Astagfirullahaladzim, apakah zikirnya itu memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Ya itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Kami persilakan. Ustadz Rustandi, maknya ngamuk nih ceritanya nih, astagfirullah, anak siapa ini gitu? Ya itu yang tadi saya bilang, zikir yang kayak begitu mah itu cuma sampai zikir ingat. Ya, ya. Dapat duit dari suami, alhamdulillah. Enggak dapat duit, masa Allah. Ya. Nah, kalau tadi anak kesel, zikir itu mah bukan zikir, ekspresi. Kekesalan. Kenapa yang keluarnya kalimatnya kalimat zikir astagfirullah? Karena memang sudah terbiasa. Makanya Ibu, jamaah sekalian, kalimat kenapa ada orang latah ya? Ya ada latah ya. Kadang-kadang, enggak usah disebutin. Ya pokoknya itulah. Ya, ada orang yang kayak begitu. Kenapa? Karena memang enggak berzikir, enggak terbiasa dengan zikir. Hati jangankan lisan, jangankan hatinya, zikir lisan aja udah enggak. Makanya refleksnya yang keluar yaitu ya. Kan dibilang kata Nabi gini. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir kalimatnya, di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia masuk
Kapan biasa dia bisa, enggak bakalan bisa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau waktu hidupnya enggak biasa. Kalau biasa waktu hidup balak 6, balak 5, matinya mati loh, mati. Ya, makanya kebiasaan, dibiasakan. Kapan? Kan ada keterangan gitu kan. Lakinu mautakum. Talkinin orang yang udah meninggal. Ditalkinin itu orang yang meninggal kapan? Waktu dia fil hayati di alam dunia. Ketika dia hidup di alam, dibiasakan untuk berzikir. Nanti nggak usah dipinta. Nanti terbiasa semuanya. Kayak ibu sama suami ngomel, udah biasa. Kenapa? Emang udah terbiasa. Gitu. Kenapa? Ada kebiasaan. Makanya zikir itu pembiasaan. Cuman jadi itu Mas Agung. Zikir ingat, zikir mengingat, zikir mengingatkan, zikir diingatkan. Levelan yang paling tinggi adalah zikir diingatkan. Supaya kita diingatkan sama Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli walatakfurun. Surat apa? Surat apa? Yasin, dari mana begitu Yasin? Al-Baqarah 152. Kata Allah, kalau kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kan gitu kan? Kalau Kang Mas ingat aku juga ingat kamu Kang Mas. Ya kan gitu ya? Begitu juga Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Itu udah levelan tinggi itu Mas Agung. Ingat. Ingat, mengingat, mengingatkan, diingatkan. Itu kata Syekh As-Sadzili. Dalam kitabnya begitu. Jadi itu tahapannya. Tapi walaupun begitu tetap harus berusaha. Berusaha hati, berusaha upaya kita ngikutin majlis zikir. La ilaha illallah. Walaupun cuma baru goyang doang, hatinya tetap ngayap. Tadi itu, la ilaha illallah, utang banyak banget kumaha, ya aduh. Udah biarin, tahapan semuanya. Semuanya berproses, wallahu a'lam. Nah Ustazah Nida mungkin perlu ditegaskan kembali. Ini kadang-kadang kita sebagai orang tua lupa bahwa anak itu juga adalah alat penguji keimanan kita. Nah disitulah pentingnya bahwa orang tua ini menyadari bahwa ternyata anak bukan sekedar disayang tapi penguji dari Allah untuk kualitas keimanan kita. Bagaimana menjelaskannya Ustaz? Iya. Baik. Memang di dalam Al-Quran kan dikatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak menjadi perhiasan. Nah, perhiasan di sini bisa menyenangkan kita ya, tapi perhiasan ini juga bisa juga malah sebaliknya gitu. Nah, sama pun termasuk anak. Anak itu bisa menjadi perhiasan buat kita, di sisi lain juga bisa menjadi ujian buat kita. Bukanlah kita saja ya Bu, artinya ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam diuji juga melalui anaknya yang tidak mau ikut dalam ketaatan kepada Allah. Maka kita sebagai orang tua memang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan syariat agama Islam. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah yang sering nih Mas Agung ya, kalau misalnya kita lagi anak kita jadi lagi ujian buat kita nih. Lagi menguji, lagi membuat kita emosi. Nah, jangan sekali-kali lisan kita sebagai orang tua ya, khususnya sebagai seorang ibu gitu, mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau doa yang terucap dari lisan orang tua tapi doanya yang tidak baik. Kenapa? Karena di antara doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka sekalipun anak itu menjadi ujian buat kita, kalau ngedoain tetap doain yang baik-baik. Nah ini memang menjadi tantangan ya buat kita ya, karena kalau lagi kesel biasanya yang keluar itu adalah hal-hal yang jelek. Gimana caranya ketika anak kita lagi lagi bikin kita emosi, lagi bikin kita marah, tetap kita doain yang baik-baik. Sama seperti saya pernah baca ya, Al-Imam Sudais ya, imam dari Masjidil Haram, itu ketika kecil, beliau tuh nakalnya luar biasa. Tapi setiap kali melakukan kesalahan, itu ibunya mendoakan, dasar kamu mudah-mudahan nanti kamu jadi imam Masjidil Haram gitu. Itu doanya yang diucapkan sekalipun dalam keadaan emosi. Tapi Masya Allah doa ibu Allah ijabah gitu ya. Luar biasa. Allah. Ibu-ibu bisa begitu? Insya Allah. Kita akan lanjutkan lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.